sempet tahu dikit karena lihat YouTube juga kan, nonton dokter yang diwawancara di YouTube juga di podcast gitu. Jadi ya sempet tahu dikit-dikit lah tentang isu gagal ginjal di anak muda. Kalau lu gimana dong? Kalau dari gue tuh, gue jujur jarang nampak isu tentang ini. Soalnya gue jarang lihat lewat di TikTok atau apapun, jarang mengenai isu inilah. Kalau aku mungkin agak kurang tahu ya, karena emang akhirnya lagi baik banget tugas, jadi nggak ngikutin berita banget. Ya, aku juga kurang tahu sih karena lagi sibuk banyak tugas gitu. Aku sering bahkan dulu di zaman sekolah hampir setiap hari tuh bisa 2 botol susu gitu yang emang katanya baik. Nah pas tahu ternyata gulanya gede langsung stop tuh. Terus ya baru tadi pagi sih minum lagi akhirnya karena lagi pengen aja. Cuma sekarang ya karena tahu ada berbahayanya, dikurangin lah. Walaupun emang masih agak susah buat nguranginnya, tapi masih dicoba terus gitu. Kalau dari gue tuh, dari zaman SMA itu emang udah sering minum manis kan. Cuman semenjak masuk kuliah ini udah mulai dibatasin. Soalnya kebetulan dari keluarga ada turunan darah diabetes. Jadi kayak udah mulai diturunin lah. Aku jadi ya pengen lebih teratur sih hidupnya, mungkin mengurangi kayak begadang gitu-gitu sih. Kalau aku juga sih paling kedepannya akan lebih banyak minum vitamin mungkin untuk menjaga kesehatan ginjal kayak gitu sih. Oke, halo semuanya. Saya Meliana, ahli gizi dari Healthy Go, yang juga sekarang aktif menjadi konsultan gizi. Dan sekarang bertemu dengan teman-teman BINUS untuk kita membahas seputar ginjal. Oke, jadi memang hasil dari survei kesehatan Indonesia tahun 2023, Indonesia itu mengalami peningkatan kasus diabetes. Dan itu diprediksi akan terus naik setiap tahunnya. Kenapa demikian? Karena masyarakat kita sangat dekat nih aksesnya kepada makanan-makanan yang tinggi gula olahan, baik itu di minuman ataupun makanan kemasan. Kita tahu bahwa batasan konsumsi gula harian menurut pedoman gizi seimbang adalah 50 gram per harinya. Tapi survei menyebutkan bahwa rata-rata konsumsi gula masyarakat Indonesia itu sekitar 120 sampai 175 gram. Tentu itu sangat tinggi, jauh dari batas normal. Dan kemudian masyarakat tidak tahu nih bagaimana sih cara memilih minuman atau makanan kemasan yang beredar di supermarket. Tidak ada kebiasaan membaca label gulanya berapa. Padahal dalam satu botol minum itu bisa mengandung 36 gram sajian gula gitu, dan di situ masyarakat kurang kesadarannya. Dan akhirnya Kementerian Kesehatan dan BPOM itu bekerja sama membentuk sebuah kebijakan yang baru bahwa setiap makanan dan minuman kemasan harus punya label lebih sehat. Artinya dia mengandung gula yang lebih rendah dibandingkan makanan atau minuman sejenisnya. Dan nanti juga akan kebijakan baru tentang level grade pada minuman kemasan dan makanan kemasan A sampai D. A itu yang lebih sehat. Jadi setiap minuman ini grade-nya apa ya? Oh, grade-nya C, berarti gulanya tinggi. Bahkan nanti kalau ada grade-nya D, warna merah, itu sudah tidak boleh diiklankan di media apapun dan mendorong produsen makanan minuman kemasan untuk bisa reformulasi makanan atau minumannya lebih sehat. Jadi masyarakat bisa aware dengan apa yang dikonsumsi, seperti itu. Jadi memang diagnosa gagal ginjal itu tidak bisa kita asal, oh ini ginjal atau enggak. Tapi memang ada gejala awalnya yang mungkin bisa dialami oleh orang-orang yang terdiagnosa CKD atau gagal ginjal kronis. Pertama, dia mengalami kelelahan yang berulang, sering gitu ya. Kemudian sering buang air kecil di malam hari. Karena untuk kena penyakit ginjal, kadang itu diawali dengan penyakit penyertanya dulu nih di awal. Entah itu gula darahnya tinggi, diabetes, atau ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Itu juga bisa menjadi cikal bakal awal mula dia kena gagal ginjal kronis. Kemudian sakit biasanya di bagian punggung, ya, bagian lokasi ginjal di perut. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, kita harus segera ke dokter untuk cek kesehatan. Makanya kita nggak boleh diagnosa dini ya. Makanya di sini pemerintah juga memberikan fasilitas cek kesehatan gratis nih pada saat kita ulang tahun. Itu sebagai bentuk deteksi dini. Oh ternyata hipertensi ya aku, oh gula darahku tinggi. Jadi kita bisa mencegah lebih awal sebelum mengalami penyakit yang lebih parah seperti itu.
Oke, jadi penyakit ginjal itu sebenarnya nggak dialami dalam waktu dekat ya, tapi bertahun-tahun baru dia kena penyakit ginjal. Bahkan orang makan gula banyak hari ini nggak langsung diabetes besok gitu, tapi itu semua dilakukan karena rutin dilakukan, dia menyepelekan apa yang dia konsumsi hari ini sampai akhirnya nggak sadar kalau udah konsumsi gula banyak itu hampir tiap hari bahkan bertahun-tahun. Habis makan nasi padang minumnya teh manis lagi, gula lagi. Haus minumnya es cekek gitu ya, teh jumbo gitu, sehingga itu menjadi kebiasaan yang orang-orang tidak sadar bahwa ternyata konsumsi gulanya udah kebanyakan, 2 tahun, 3 tahun muncullah itu penyakit ginjal seperti itu. Oke, jadi ginjal itu salah satu organ vital ya yang dia fungsinya untuk menyaring limbah nih. Kalau ginjalnya itu rusak, maka racun atau limbah itu akan dibiarkan mengalir di tubuh kita. Itu yang memberikan komplikasi berkelanjutan. Bahkan ginjal itu ada stage-nya ya, stage 1 atau bahkan dia stage-nya udah atas gitu ya. Sehingga harus cuci darah dan sebagainya. Ginjalnya udah nggak mampu menyaring limbah-limbah yang ada di tubuh. Kemudian komplikasinya apa? Ketika dia sudah didiagnosa ginjal, maka dietnya atau pengaturan pola makannya itu udah berbeda. Pembatasan protein bisa, jadi dia nggak bisa makan protein banyak karena khawatir memberatkan kerja ginjalnya. Itu untuk yang udah kena penyakit ginjal ya. Kemudian jika ditemukan hiperkalemia atau ketika di urinnya kaliumnya tinggi, artinya terjadi ketidakseimbangan cairan di dalam tubuhnya. Entah itu dia odem ya, kayak bengkak air gitu. Kalau dipencet kulitnya, kok nggak kembali ya kulitnya. Nah itu ada cairan yang terikat di tubuhnya. Sehingga ada pembatasan asupan kalium. Jadi nggak boleh asal makan sayur dan buah lagi. Oh sayur yang rendah kalium apa ya? Oke, sayuran yang berwarna-warni kayak wortel. Jadi udah nggak bisa lagi makan sayuran hijau pekat. Makan ubi-ubian nggak bisa lagi karena ubi tinggi kalium gitu. Gimana ya makan ubi ini biar lebih rendah kaliumnya? Oh direbus sampai overcook dan porsinya juga nggak boleh banyak-banyak. Ada pembatasan cairan juga. Sudah nggak bisa minum air terlalu banyak, ada pembatasannya. Itu juga dihitung nih berdasarkan urin yang keluar berapa banyak. Jadi kalau sudah terdiagnosa gagal ginjal kronis, itu pemilihan makanannya udah sangat terbatas, dan jika disertai dengan diabetes, hipertensi itu semakin terbatas lagi dietnya. Dan komplikasinya apa? Penyerta yang lain bisa jantung, bisa. Karena ketidakseimbangan cairan itu sehingga tekanan darahnya tinggi, mengganggu ritme jantung. Kemudian diabetes juga pasti penyerta dari ginjal ya, kebanyakan orang seperti itu. Dan gangguan tulang ya, osteoporosis dini itu bisa juga pada penderita ginjal karena kalsium dan fosfornya tidak bisa terserap maksimal di tubuh seperti itu. Jadi komplikasinya banyak. Oke, pertama dia ketika dia udah terdiagnosa gagal ginjal gitu, harus patuh nih sama dokternya dan sama dietitiannya atau sama ahli gizinya. Kalau disuruh minum obat, ya pasti minum obat. Tapi banyak masyarakat yang beropini gitu bahwa minum obat merusak ginjal gitu. Kalau kamu hipertensi tapi tidak minum obat, itu malah mempercepat kerusakan ginjal. Jadi patuh dengan apa yang dokter sampaikan. Oh, ini hipertensinya udah nggak bisa terkontrol nih dari pola hidup aja, harus dibantu dengan obat. Maka silahkan konsumsi obat itu sesuai dengan anjuran dokter. Tidak beli obat sendiri ya secara mandiri, tapi harus ada resep dari dokter. Kemudian yang kedua adalah patuh dengan diet yang diberikan oleh dietitian atau nutritionistnya. Oh, misalkan sehari asupannya harus 1.800 kalori dengan kebutuhan proteinnya sekian, lemak baiknya sekian, karbohidratnya sekian, sayurannya golongannya yang A atau golongan yang B dengan pemilihan sayuran yang rendah kalium, itu semua untuk mengurangi keparahan dari ginjal itu tadi. Jadi memang kepatuhan itu yang penting, lalu kelola stres, tidurnya cukup ya, dan ajak tetap tubuh itu bergerak sehingga itu juga akan mengurangi keparahan ya, seperti jalan kaki aja atau stretching ringan, olahraga ringan. Jadi tetap pola-pola hidup itu tetap dilakukan, dan yang pasti juga tidak merokok ya, atau tidak dekat dengan asap-asap rokok, di mana asap rokok itu pasti juga memicu peradangan di tubuh kita dan memperparah kondisi ginjal seperti itu.
untuk pembatasan konsumsi gula wanita dan laki-laki dewasa itu sebenarnya sama 50 gram per hari. Cuma yang membedakan itu pada anak-anak di bawah 30 gram ya, di atas 2 tahun. Kalau anak-anak itu masih usianya di bawah 2 tahun, malah sebenarnya tidak perlu konsumsi gula. Jadi manisnya asupan anak-anak itu didapatkan ya dari ubi Cilembu misalkan, dari makanan asli ya, dari buah-buahan. Itu untuk anak di bawah 2 tahun harusnya memang tidak diberikan gula. Baik itu untuk makanan pendamping ASI-nya sebenarnya sudah cukup manis nih di lidah anak-anak. Jadi jangan samakan lidah anak-anak sama lidah orang tua ya. Dan kondisi penyakit ginjal sekarang meningkat, diabetes meningkat sekarang itu karena anaknya dari kecil udah dikasih gula, sehingga dewasanya itu meningkatkan kasus diabetes dan ginjal di Indonesia. Kemudian sekarang banyak sekali ya alternatif pengganti gula pasir ya, contohnya stevia yang dia terbuat dari ekstrak daun stevia, walaupun rasanya manis tapi dia tidak diserap di tubuh, hanya manis di lidah aja. Jadi dia hanya sekedar lewat aja tuh di tubuh kita, dan toleransinya tuh cukup tinggi ya, 3 mg per kilogram berat badan per hari. Setetes aja itu sudah memberikan rasa manis 100-200 kali lipat nih dibandingkan gula pasir gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif pengganti gula untuk dimasakan, untuk di minuman. Jadi kita nggak perlu lagi pakai budget konsumsi gula 50 gram tadi, cukup penggantinya stevia atau gula-gula pengganti lainnya seperti itu. Oke, jadi pertama kita harus tahu pedoman gizi seimbang, di mana pedoman gizi seimbang itu adalah penyempurna dari 4 sehat 5 sempurna. Sehingga masyarakat semua bahwa dan Gen Z gitu ya harus tahu nih, oh aku punya pola hidup sehat namanya pedoman gizi seimbang, di mana dalam tumpeng gizi seimbang itu tidak hanya diatur tentang pola makan, tapi kita juga diminta untuk hidup aktif bergerak, minimal olahraga 150 per minggu, kemudian ada ajakan untuk minum air putih yang cukup 2 liter per hari. Ini juga akan meringankan beban ginjal nih dalam menyaring limbah, minum air putih ya. Kemudian juga ada saran untuk timbang berat badan setiap bulannya biar tahu apakah obesitas atau underweight. Jadi kalau underweight dinaikin ke ideal, kalau obesitas harus segera turunkan berat badannya ke ideal untuk mengurangi kejadian penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian di pedoman gizi seimbang juga pembatasan asupan gula, garam, dan minyak. Gula itu sehari maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula per hari. Kalau garam itu 1 sendok teh atau setara dengan 2000 mg natrium. Sedangkan minyak itu sekitar 67 gram atau 5 sendok makan. Nah, itu adalah pedoman gizi seimbang untuk mengurangi resiko kita terkena penyakit ginjal kronis tadi. Misalkan, oke, batasan konsumsi gula 50 gram per hari. Anggapannya 25 gramnya sebagai bumbu di masakan, berarti aku punya budget makan gula lagi dari makanan dan minuman kemasan itu cuma 25 gram. Ketika kita tahu standar makan gulanya 25 gram, maka kita akan lebih aware nih dengan pemilihan makanan dan minuman kemasan di supermarket. Oke, aku punya budget 25 gram. Aku pengen es krim, aku beli es krim yang gulanya berapa ya? Oh, satu sajiannya gulanya 5 gram. Oke, masih masuk budgetku gitu. Jadi kita harus tahu standarnya bagaimana, tidak merokok, kemudian bijak ya dalam setiap mengonsumsi makanan. Dalam pedoman gizi seimbang itu untuk pedoman makan sehari, nanti diterjemahkan ke dalam setiap isi piring sekali makan. Dari piring itu lingkaran, setengahnya 2/3-nya itu makanan pokok ya, jadi makanan pokok nasi itu 2/3. 1/3 yang lain adalah protein lauk pauk selebar telapak tangan. Misalkan di sini ikan, di sini tempe. Pengolahannya jangan digoreng semua. Misalkan ikannya dipepes, tahunya dipanggang gitu. Nanti setengah isi piring yang lain adalah sayuran dan buah-buahan. Maka apapun menunya itu akan saling menyeimbangkan. Mau makan nasi padang itu bisa, asalkan diseimbangkan semuanya.